Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini ya di antara hal yang disunahkan atau yang dimotivasi kita untuk mengerjakannya adalah banyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sungguhnya dalam bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya banyak amalan, baik itu dari Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat beliau, kemudian para ulama yang mengikuti mereka, semuanya bersemangat untuk memperbanyak interaksi mereka dengan Al-Quran. Oleh karenanya sepatutnya kita untuk meneladani mereka, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa usahakan kita ada pernah sekali khatam dalam bulan Ramadan. Dalam aktivitas kita membaca Al-Quran, ya tentu kita sebagai orang Indonesia ya tidak sama dengan orang Arab yang terbiasa dengan huruf-hurufnya, ya huruf-huruf hijaiyahnya dan bagaimana tulisannya. Ya, kita dengan bahasa Indonesia kita sangat berbeda jauh dengan orang Arab, ya dengan bahasa Arabnya. Oleh karenanya bagi orang-orang yang tidak mengenal bahasa Arab, tentu ada beberapa tanda baca yang sangat asing menurut mereka, sehingga mereka kesulitan dalam membaca tanda baca yang ada dalam Al-Quran, atau bahkan mereka mungkin mengabaikannya. Tentu ini adalah sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Padahal kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Waratil Qur'ana tartila, ya, lantunkan bacaan Al-Quran itu secara tartil dengan indah, ya, sesuai dengan hukum tajwidnya, kita berikan hak-haknya. Oleh karenanya Al-Quran yang kita gunakan itu sekarang rata-rata sudah memiliki tanda-tanda baca yang itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita supaya tidak terjadi kesalahan. Di antara yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana kita mengenal tanda-tanda wakaf atau berhenti yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tanda lam alif, yang ini merupakan tanda bahwasanya kita dilarang untuk berhenti pada tanda ini, ya. Sehingga ini tidak boleh kita lakukan kecuali lam alif ini berada di akhir ayat, ya. Contoh yang bisa kita lihat adalah yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ke-159, ya, di halaman ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Nah, di sini ada lam alif. Ya, sebaiknya kita jangan berhenti di situ, ya. Sehingga kalau misalnya mau berhenti, ya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Lalu kita ulang dari ulaika yal'anuhumullah. Itu contohnya. Kemudian ya, contoh yang lain ya, misalnya di surat Al-Maidah ayat ke-13 halaman 109. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dzukiru bih. Nah, di sini ada tanda lam alif di atas mawadhi'. Nah, jadi kita tidak boleh berhenti pada yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, karena masih berlanjut kalimatnya dengan kalimat setelahnya. Nah, kita berhenti pada tanda waqaf atau tempat berhenti yang lainnya. Nah, kemudian kembali ke tanda waqaf, ya, di antara tanda waqaf yang lain adalah adanya tanda waqaf sod, lam, dan ada ya lazimah, ya, atau alif lazimah, ya. Nah, ini lebih baik diteruskan tapi boleh waqaf, ya. Sol lam itu dia wasol aula, ya. Artinya lebih baik dilanjutkan, tapi kalau misalnya mau berhenti itu boleh-boleh saja, ya. Contohnya mana? Contohnya ada di surat Al-Maidah ayat ke 28 di halaman 112. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Nah, di sini ada di atas liaqtulak itu ada tanda shad lam. Ya, ini kalau mau dilanjutkan itu lebih baik. Tapi kalau misalnya berhenti di situ itu boleh, ya.
Sehingga kalau mau dilanjutkan bisa juga. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulaka inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian juga ya, tanda baca atau tanda waqaf berikutnya yaitu tanda baca dengan lambang huruf jim yang artinya jaiz ya. Apa maksudnya jaiz? Artinya boleh berhenti dan juga boleh diteruskan bacaannya. Terserah kita mau pilih yang mana. Contohnya ya, lanjutannya di surat Al-Maidah ayat ke-29, inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Nah, di atas nar itu ada tanda jim ya. Wadhalika jazaa'udz zalimin. Ini kalau diberhentikan seperti itu, tapi kalau dilanjut juga bisa. Inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nari wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kemudian ya, ada tanda baca dengan bentuk titik tiga ya. Nah, ini tanda bacanya ya, kalau seperti ini kita berhenti pada salah satu tandanya. Ya, mau tanda yang pertama atau tanda yang kedua ya. Dia ada titik tiga ya. Titik tiga ini dia ada dua, mau diberhenti yang di sini atau yang di sini ya. Pilih salah satu, tapi tidak boleh dua-duanya. Contohnya di surat Al-Maidah ayat ke-26 ini, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Nah, ini contohnya. Nah, itu kalau berhenti pada salah satu titiknya ya, di alaihim. Kalau di arba'ah sanah juga bisa. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard. Itu contohnya ya. Kemudian contoh lain lagi yang sama dengan ini yaitu di surat Al-Baqarah ya, ayat ke-2 ya. Ya, ini contohnya. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Tapi kalau misalnya di fihi-nya juga bisa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, itu contoh bacanya. Jadi bisa pilih salah satu tapi tidak boleh kedua-duanya. Kemudian ada tanda baca dengan lambang huruf mim. Nah, ini wajib untuk berhenti ya. Dia sifatnya lazim ya, wajib untuk berhenti. Dan tidak boleh kita teruskan. Ya, ini contohnya ada di surat Al-An'am ayat ke-30 ya, 36 ya, di halaman ke-132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Jadi ketika di yasma'un itu ada tanda baca mim ya, artinya wajib berhenti di situ ya. Kemudian ya, yaitu tanda baca yang lain, tanda waqaf yaitu qaf lam ya, artinya waqaf aula ya, waqfun aula. Jadi lebih baik berhenti daripada diteruskan. Contohnya di surat Al-An'am ini di ayat ke-39 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Nah, di atas al-zulumat ini ada tanda waqaf yaitu qaf lam ya. Nah, baru kita berhenti di sini ya. Baru dilanjutkan langsung saja, man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Tapi kalau kita mau lanjutkan juga boleh ya. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. Nah, itu tanda baca ya, kita mempraktekannya ya. Nah, kalau misalnya lam alif itu ada di atas akhir ayat ya, itu kita berhenti saja di akhir ayat, karena akhir ayat ya itu tingkat wakafnya itu di atas daripada yang lain ya. Jadi ketika sudah akhir ayat kita boleh berhenti ya, boleh berhenti meskipun di atas tanda akhir ayat itu ada lam alifnya ya. Kemudian juga kalau kita misalnya tidak menemukan tanda wakaf ya pada ayat yang panjang misalnya, maka kita bisa berhenti pada kata yang pas ya.
kemudian mengulang beberapa kata yang itu diusahakan supaya tidak mengubah artinya atau tidak merusak maknanya. Contohnya di surat Al-Ahzab ayat ke-50 di halaman 424, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati 'ammik وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Nah, pada ayat yang ini tadi ya ada cukup panjang ya, potongan kalimat yang cukup panjang yang tidak kita jumpai wakaf di sana. Maka pilihlah tempat yang pas dan ulang beberapa kata yang itu tidak merusak maknanya ya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu masalah nun wiqayah atau nun wasal ya. Yaitu adanya nun kecil yang terdapat di bawah huruf biasanya hamzah wasal, dan ini disebut dengan nun wiqayah, yaitu nun yang dibaca dengan kasroh ketika menemukan huruf yang berharokat tanwin ya, dia bertemu dengan hamzah wasal ya. Di antara contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-180 ya. Kenapa bisa ada nun wiqayah ini? Supaya tidak terjadi kerancuan ya, kerancuan dalam bacaan ya. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah karena adanya dua sukun ya. Dalam bahasa Arab itu kalau ada dua sukun maka itu tidak bisa dibaca ya, dan dia harus dimenangkan salah satunya, sehingga sukun yang pertama itu dihidupkan, naik derajatnya menjadi kasroh ya, supaya bisa membaca potongan ayat setelahnya. Contohnya apa? Ya tadi di surat Al-Baqarah ayat ke-180 halaman 27, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Ya. Di sini ada khairan al-wasiyah, khairan dan al-wasiyah. Nah, di sini tidak bisa kalau kita tanpa menggunakan nun wiqayah ya. Ya, khairan al-wasiyah, tidak bisa seperti itu. Kalau dijadikan intaraka khairal wasiyah, itu nanti bingung apakah khaira ini khairal wasiyah atau khairan wasiyah, karena maknanya nanti berbeda ya. Nah, sehingga nun wiqayah ini aslinya adalah nun yang ada pada tanwin dihidupkan menjadi kasroh sehingga dibaca intaraka khairanil wasiyah. Ya, sehingga karena ada sukun di lam dan sukun pada tanwin ya, sehingga sukun tanwinnya itu nunnya itu dinaikkan derajatnya menjadi kasroh, jadi dibaca khairanil wasiyah. Nah, yang lain-lain juga akan mengikuti seperti itu ya. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat ke-88, jazaanil husna, itu aslinya jazaan dan al-husna, tapi karena sama kasusnya dengan seperti ini, jadi jazaanil husna. Nah, ini kalau misalnya di Quran Timur Tengah kita tidak ada jumpai nun kecil di bawahnya. Kalau Quran Indonesia sudah ada tanda nun kecil di bawah alifnya. Nah, yang jelas memudahkannya adalah kalau ada tanwin itu dia dempetannya ya, khairon itu misalnya, contohnya khairon itu dia sejajar ininya. Kalau di Quran Timur Tengah sejajar ininya lurus, dan setelahnya ada langsung alif lam ya. Ini ada tanwin sukun, alif lam sukun, berarti bacanya khairanil wasiyah. Kemudian ada ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah ini adalah ayat-ayat di mana kita diperintahkan untuk bersujud ya ketika melewati ayat-ayat sajadah tersebut ya. Maka kalau kita misalnya membaca Al-Qur'an melewati ayat ini, atau kita sedang menyimak ayat Al-Qur'an dan ada bacaan ayat sajadah di dalamnya, baik itu dalam salat maupun di luar salat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud ya. Nah,
untuk sujudnya ya, yaitu ketika kita melewati tanda ya, ada gambar gabungan antara pintu dengan kubah masjid ya, biasanya seperti itu ya. Dan itu ada 15 ayat saja dalam Al-Qur'an ya. Ya, para hadirin bisa membacanya sendiri. Yang jelas ketika sudah waktu sujud kita kapan? Yaitu ketika sudah menemui tanda, yaitu tadi pintu dengan kubah masjidnya. Maka disitulah kita berhentikan bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, langsung kita melakukan sujud tilawah namanya. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan yang lain yaitu ayat-ayat saktah. Ya, saktah yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, dan berhentinya adalah rentangnya kurang lebih sekitar 2 rakaat sesuai bacaan tempo bacaan kita dalam membaca Al-Qur'an. Nah, di antara saktah yang ada dalam Al-Qur'an yaitu di surat Yasin ayat ke-52 ya. Ya, di halaman ke-443 pada firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, pada tanda ini di mana tanda bacanya adalah tanda berhentinya adalah sakta, yaitu ada dilambangkan dengan huruf sin ya. Meskipun ada tanda qaf lam tadi, ya, tapi memang kita berhenti di situ, tapi kita di berhentinya dengan cara sakta, yaitu berhenti tanpa mengambil nafas ya. Kemudian di surat yang lain, contohnya di surat Al-Qiyamah ayat ke-27 ya, waqila man raqo ya. Kemudian juga di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Kemudian juga di surat di surat Al-Kahfi ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi cara berhentinya yaitu dengan berhenti lalu tanpa mengambil nafas dan segera lanjutkan bacaannya. Nah, ada kondisi di mana Al-Kahfi ini ya, ini di akhir ayat ya. Di sini kebetulan saktahnya berada di akhir ayat, sehingga ketika kita membaca alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, maka saktah bersamaan dengan waqaf akhir ayat. Ya, prinsipnya adalah waqaf akhir ayat itu adalah yang paling tinggi, sehingga yang dimenangkan adalah waqaf akhir ayat ya, sehingga bisa berhenti pada surat Al-Kahfi dengan mengambil nafas ya. Kapan kita bisa memperhatikan saktah? Kalau memang mau melanjutkan bacaan ya ke ayat yang kedua sebagaimana yang telah tadi kami contohkan. Namun kalau hanya sekedar memberikan keistimewaan saktah saja ya, hanya sekedar berhenti di qayyimah ya, beberapa ulama menilai ini kurang tepat ya, karena sudah diberikan ada akhir ayat, maka kita pilih akhir ayat saja. Kecuali memang mau diteruskan langsung sampai ayat kedua sebagaimana yang telah tadi dicontohkan. Kemudian ada tanda baca yang namanya imalah dalam Al-Quran, yaitu membaca huruf yang berharokat fathah dengan dimiringkan ke arah kasroh ya. Dan itu ada di surat Hud ayat ke-41 di halaman 226 ya. Di halaman 226 ini ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, di sini majroha ini asli majroha ini kita baca dengan majreha ya. Kemudian tanda baca berikutnya ya, pembacaan ismam ya, yaitu dengan menempatkan adanya dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Yang ini hanya ada pada satu ayat di surat Yusuf ayat ke-11 di halaman 236. Nah, jadi ketika tasydid di nunnya itu la ta'manna itu ya, kita dalam mendengungkan nunnya la ta'manna ya, ada isyarat dengan bibir kita meskipun tidak bersuara, tapi diisyaratkan dengan bibir kita. Nah, kemudian tanda baca yang lain yaitu adanya tashil ya, dengan cara membaca hamzah ya. Yang kedua dibaca dengan suara yang ringan ya. Ini ada di surat Fussilat ayat ke-44 di halaman 481. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh
a'jamiyyun wa 'arabi. Ya, jadi a'jami. Ya, jadi hamzah itu kan aslinya a'jami, a'jami. Lalu yang keduanya diringankan ya suaranya ya, a'jamiyyu, a'jamiyyu. Jadi bukan tapi a'jamiyyu. Kemudian setelah tashil yaitu adanya naql ya, yaitu memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Yang ini ada di surat Al-Hujurat ayat ke-11 halaman 516 ya. Lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ini ada di kalimat bi'salismul, bi'salismu ya. Bi'salismu ini aslinya bi'sal ismu ya. Namun dipindahkan ke lam ya untuk memudahkan, yaitu namanya naql ya. Jadi baca bi'salismu. Nah, itu tadi beberapa contoh yang bisa kita paparkan ya dalam kesempatan kali ini mengenai cara baca dalam Al-Quran yang berbeda dengan cara baca pada umumnya. Ya, semoga ini membantu para hadirin sekalian dalam membaca Al-Quran dan dalam memperbagus bacaan Al-Qurannya serta memperbanyak tilawah Al-Qurannya di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal bacaan Al-Quran kita, ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.